Salam dan salam tetap dicurahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya para wajib kami. Perkenalkan Pak, kami dari Agrobisnis Usman bin Affan, di mana kami berdiri tahun 2017. Adanya Agrobisnis Usman bin Affan ini untuk menopang sosial dan pendidikan. Ya, disitulah peran kami. Insya Allah dapat dengan Pak Sony dan Pak Rono di sini. Tim kami Agrobisnis Usman bin Affan. Alamat kantor kami di Menteng Cibitung, Rogo Kemanggisan, Menteng Cibitung. Alhamdulillah, anggota atau mitra jamaah teman kami di situ 90% teman-teman pensiunan, 90% pensiunan, 10% nya masih aktif. PT Kayaba, Suzuki, Sosro, alhamdulillah ada di sini. Juga dari pajak juga ada, dari pajak termasuk. Nah, insya Allah kami di sini Agrobisnis Usman bin Affan ini produknya apa? Pertanian, peternakan, perikanan, dan kuliner. 4 yang kita kembangkan. Di mana pertanian itu kita ada di Cianjur, Pak. Di Cianjur, Jawa Barat, Desa Jayagiri, Kecamatan Suranagara. Nah ini tempatnya, Pak. Di sini lahan kami yang ada di Cianjur. Alhamdulillah, atas izin Allah, kami di sini diamanahkan kurang lebih 130 hektar. Nah, ini lokasi ini buat agrobisnis pertanian. Di situ ada kopi arabica, durian nusantara, palawija, dan pohon balasan. Pohon balasan ini buat ekspor. Itu buat impor pesawat untuk balasan. Nah, di sini ini ada macam-macam, Pak. Ada Bukit Firdaus, Bukit Darussalam, Bukit Naim, Bukit Bukit di situ Darussalam, Firdaus, Naim, itu bukit kami, Pak. Di lahan kami. Nah, alhamdulillah dengan jumlah seperti itu, di situ ada pesantrennya, Pak. Kami bisnisnya itu insya Allah menopang untuk sosial dan pendidikan. Nah, inilah pertanian kami. Di situ insya Allah akan ada di bendung mata air Usman bin Affan. Di bendung, Pak, kita bendungan. Rencana sekarang launching bendungan untuk keperluan pertanian kita, pondok kita, buat masyarakat kita di desa Jayagiri ini, insya Allah. Karena posisi tempat ini dikelilingi 3 desa, Desa Sujen, Simpang, Jayagiri, 3 desa, Pak. Oke, inilah pertanyaannya, Pak. Selanjutnya kami ada peternakan. Ini pertanyaan, Pak. Ini pertanyaan. Lahan kami di sini 6 hektar, Pak. Udah dimiliki mitra teman-teman kita yang ingin punya lahan ke kami dikelola dari hasil di pesantren. Itulah hasilnya 6 hektar kurang lebih. Nah, kami buat berkebun, berkambing 210 meter. Kita kelola biasa. Disitulah aset teman-teman masa pensiunan di sini. Nah, kami di sini ke depannya, kalau kita sudah pensiun keluar dari pabrik, teman di pabrik puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, sudah sendiri pabrik. Pas pensiun udah masing-masing, Pak. Masing-masing kehidupan. Nah, kami di sini program gimana caranya udah pensiun tetapi bisa lain. Inilah kami bentuk paguyuban. Namanya pertanian Usman bin Affan berrutin. Nah, di situ ada berrutin kopi, durian. Kalau kita panen durian, insya Allah kumpul semua teman-teman dari di situ, makan sendiri, ambil sendiri, insya Allah. Nah, ini teman-teman ini dari PT Suzuki, AAM ada juga, ada dari Kayaba, ada di Iso ada, insya Allah. Lanjut, nah ini buat nah kalau ini buat kopi, buat ya ubi, madu ada kita, kopi juga ada, alhamdulillah. Itu PT Semion, Bu, yang
kami ada, produknya ada, tinggal kita jual. Ini namanya kita rebus hanya 3, 4, 5 tangkai, ada rasanya masing-masing, nggak usah diulang. Tehnya ini, harganya per kilo ini 1 juta, per kilo 1 juta harganya, oke? Nah ini MQU teman-teman yang sudah belahan dengan kami, itu langsung dengan kami. Saya Toto Sugianto, nama Jawa asli sudah Pak Kuningan. Nama Toto Sugianto ya Jawa Pak, tapi Kuningan aslinya Pak. Alhamdulillah gitu ya. Nah, saya ketemu dengan Bapak di sini, saya di kantor sering ketemu cari Pak curhat. Nah, disitulah Bapak dengan kita bukan dengan lain, bukan dengan perusahaan CP, dengan PT, bukan, itu pribadi saya. Langsung AJT, angkat jual beli, langsung orang pertama. Nah, si orang tadi. Nah, inilah MUU-nya. MUU akte jual beli pendanaan. Insya Allah di situ. Nah, dari Gunung Kidul ada, ini dari paguyuban IKG, Ikatan Gunung Kidul. Alhamdulillah beliau ikut juga. Beliau 1.500 meter ditanam kopi sebelumnya. Juga beliau IKG ini beli ekos sapi perah juga. Terus Gunung Kidul, terus ada besok dari Sikon ada, kalau ini MUU untuk AJD atau beli real dan kami pribadi. Nah, kami di lembaga yayasan sosialita sebagai ketua yayasannya, ketuanya langsung. Ya agrobisnis itu sebagai apa? Saya yang berminat. Jadi langsung Pak, tidak lain lagi kemudian langsung kepada saya. Nah, oke. Nah ini Pak, teman-teman yang pensiun kadang-kadang Pak curhat saya, Pak Toto, saya bingung, saya tidak punya skill, gak bisa jualan, anak masih kuliah, masih SMA, dapur masih full, bingung gimana caranya. Kami menyiapkan aset tanah dekat pondok pesantren itu insya Allah menghasilkan tahunan. Yang kedua, sapi perah menghasilkan bulanan. Per tanggal 5 gajian tuh, walaupun tidak kerja lagi pabrik, alhamdulillah teman-teman kami yang gabung dan tanggal 5 gajian tuh, alhamdulillah. Nah terus ketiganya, ingin hadiah apa? Susu segar itu murni, susu murni yang dikelola nih, yang kita kelola semuanya. Kalau dijual mentah itu jadi per liter Pak. Tapi kalau dijual varian rasa, strawberry, coklat, vanila, melon, mangga, dijual pasaran di Bekasi 28 sampai 30.000. Dari kami 22.000. Nah itulah yang harus jadi bisnis kita terus itu peternakan sapi ini. Nah sapi ini Pak, kurang lebih kami jemaah atau mitra yang bergabung kurang lebih 150 orang kurang lebih. Ada grup pertanian, ada grup peternakan, khusus pertanian punya kebun dekat pesantren. Rencana kebun itu buat agrowisata ke depannya, buat agrowisata. Kenapa? Kami diskusi dengan 3 desa. Alhamdulillah bersyukur semuanya. Nah itulah. Nah sekarang hasil bulanan nih sapi Pak. Sapi ini hasil bulanan untuk rutinitas bulanan. Nah ini MUU-nya Pak. Tetap ada MUU-nya alhamdulillah. MUU-nya 2 tahun. Kita lebih jelaskan terangkan lagi. Oke lanjut. Ini MUU sapi. Nah ini pabriknya Pak. Pabrik pengembangan susu sapi ini. Pabriknya di Padalarang Pak. Dan susunya mungkin Pak. Impor sapi Pak. Ada outlet juga, franchise susu segar, susu segar. Kenapa buat franchise? Karena kita punya sapi sendiri. Warga kampung sekitar yang petani sapi itu udah di kontrak sama perusahaan, Diamond, SMP, udah kontrak. Jadi pertanyakan, yang jual susu murni, rutinitas franchise banyak, pertanyaan ada? Ada juga susu dari pabrik langsung, itu diniannya lebih tinggi. Nah kami
alhamdulillah kami punya shelter Pak, susunya rasa strawberry, sapi perah kita dibuka insya Allah. Nah inilah prosesnya. Alhamdulillah kami bersama dengan sekolah-sekolah guru berbidanya anak pesan dan mengharap santri bekerja khusus itu dia tinggi. Alhamdulillah. Nah ada cerita orang orang perpajakan setiap susu kota itu mah kronis keluar. Setelah minum susu original kita justru akan bersehat, sembuh. Gitu Pak. Insya Allah ini rasa seperti insya Allah. Lanjut. Nah kita yang bersedia Pak untuk harian nih. Susu itu merupakan harian insya Allah. Ada tahunan tanah hasil, kedua bulanan hasil perang, ketiganya kalian susu segar. Oke. Kita ada juga semuanya buat Anda. Nah, ini Pak 5 alasan bergabung dengan agrobisnis peternakan Usman di Mampang. Nah beliau itu membantu personal pondok pesantren. Nah Pak dari bisnis inilah ya insya Allah Pak kita bisnis buat dapur ada, insya Allah buat akhiratnya ada. Pesantren Pak yang tadi saya canangkan pesantren Al-Quran, terus Al-Quran pesantren anak-anak dari hasil pertanian, peternakan dan sesuatu itu. Nah, keduanya mensejahterakan guru-guru. Yang ketiganya menghasilkan income tambahan. Nah, 4 mengangkat ekonomi peternakan. 5 di bawah kontrol tim ahli peternakan, yaitu Pak Haji Sudarmoko. Beliau tim ahli dari direkturnya perusahaan New Zealand. Isu sekarang 72 tahun. Peserta kami ada yang pesantren, beliau siap membantu tim ahlinya. Beliau sekarang diminta oleh negara untuk membantu peternakan, pertanian, dan perkebunan di IKN. Beliau ini, ada beliau pensiun. Nah, ada di kita tim ahlinya, insya Allah. Nah, bapak-bapak kalau ingin lihat sapinya, merasakan susu segarnya, merasakan susu murninya, ke kebunnya, dekat kebunnya, pulang pergi kebunnya, insya Allah. Gitu Pak, insya Allah. Ini yang kami untuk masalah sapi Pak. Oke? Dan juga yang kita perkenalan kami bahwa di sini ada pertanian, peternakan, perikanan, dan dunia susu Pak. Insya Allah sini mengaku semuanya. Dan semuanya di sini teman-teman bapak-bapak yang datang ke kantor, suami istri Pak, rata-rata. Suami istri datang ke kantor, Pak Toto, gimana nih uang dapat sekitar? Anak kuliah, kayak apa? Udah diskusi, minimal teman saya Pak, minimal teman saya diskusi 2 jam. Karena berbeda, karena hubungan dengan ekonomi, kebutuhan keluarga, anak-anak, pendidikan. Akhirnya apa? Udah Pak, aset kita kenal anak, kalau tanam semakin lama semakin mahal harganya, tidak menentu. Kalau sapi, ya tadi tulangan untuk karyanya sesuai. Akhirnya apa? Ini bukan. Akhirnya beliau beli 12 ekor sapi, 3 ekor buat dapur, 3 ekor buat pendidikan anak kuliah, 3 ekor buat pendidikan anak SMA. Itu uangnya di situ semua. Jadi setiap bulan langsung otomatis. Alhamdulillah sampai sekarang Allah berikan berkah kita semuanya. Karena ujung-ujungnya pesantren. Nah itulah maka setiap bisnis, setiap usaha harus dihubungi dengan doa. Tidak bisa kan? Kalau kita bisnis usaha sebesar pun, kalau kita sendiri nggak bisa. Harus dimakan. Yang ketiga Allah kita. Allah pasangan Al-Quran, rumah Quran itu Pak yang perlu. Kalau kita nggak tahu Pak, amalan kita nggak tahu, tapi insya Allah kedepannya Bismillah, bisnis dunia akhirat. Dulu berkah untuk keluarga kita, berkah buat usaha kita. Ya itu mungkin kita kedepannya setelah ini kesehatan jadi dengan Pak Sony sebagai ketua harian beliau setiap naik tuyul beliau bertangan. Contohnya Bapak bilang kasih bonus ini beliau bertangannya, saya mengakui. Itu Bapak sapi beliau bertangannya, dulunya amin mengakui. Nah, Pak Sony untuk Sony salam untuk lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, menyambung apa yang disampaikan Pak tadi, saya pensiunan Pak sama dan Bapak semua. Saya pensiunan dari Panasonic 2015. Sering saya sampaikan ke teman-teman yang MPP, kalau kita pensiun itu, kalau bisa sih MPP itu 5 tahun sebelum mau pensiun Pak. Kalau MPP-nya benar-benar cuma 6 bulan lagi gitu ya, kita nggak ada persiapan untuk usaha apa gitu. Karena saya keluar sudah 8 tahun ya. Saya 8 tahun pensiun, 3 tahun lama buahnya gitu ya, nyoba usaha gitu. Kalau saya dulu pensiunnya dipaksa Pak, karyawannya paginya ditutup, gas banyak, kita bingung mau apa gitu. Ternyata dari pengalaman yang ada, kalau pensiun itu memang kita harus punya persiapan. Makanya sering saya sampaikan ya teman-teman yang masih aktif, kalau bisa sebelum pensiun kita sudah punya usaha apa saja. Apakah kita punya kontrakan, apakah kita punya warung kecil-kecilan gitu ya, apakah kita bisnis punya warung kecil-kecilan. Terserah, yang penting sudah ada usaha kecil-kecil ini gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu nyaman. Saya dulu kalau karyawan saya tahu pengalaman kalau nyaman Pak ya, pindah ini dibayar. Kita tiduran terlambat dibayar gitu. Karena kita pasti segitu gitu. Artinya rutin. Tapi kalau sudah pensiun kita harus mencari dua gitu. Sebab itu kalau kita sudah pensiun, kalau bisa kita sudah punya bahasa profesinya investasi. Nah saya bekerja sama ataupun saya masuk atau bisnis sudah 5 tahun yang lalu ya. Selama melakukan usaha saya 3 tahun pada Malaya semua usaha saya, alhamdulillah ketemu dengan beliau betul. Dan akhirnya ternyata bisnis itu Pak jangan lupa melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu Allah ya. Kita yang punya bisnis, kemudian bisnis kita dan kita Allah gitu yang punya yang menciptakan kita gitu. Jadi kalau bisnis apa yang kita itu ya tunggu aja gitu. Semaju-majunya usaha bisnis kalau tidak ditopang dengan yang tadi, yang harga tadi nanti kita akan ya pelan-pelan akan sama aja gitu. Sebanyak besar apapun modal yang kita punya, kalau kita tidak melibatkan Allah, maka tadi bisnisnya gitu. Makanya kami berharap mudah-mudahan Bapak semua yang nanti akan pensiun sudah mulai gitu ya. Kalau kita punya kalau pensiun itu sudah punya 3 modal nih. Yang satu modal buat di rumah, buat makan, kemudian yang kedua buat usaha, yang ketiga buat investasi gitu. Kalau kita belum punya investasi, tapi kalau kita sudah punya investasi, alhamdulillah gitu. Kita tinggal mengembangkan. Nah, yang pertama modal di rumah buat makan Pak. Yang kedua kita buat usaha. Buat usaha ini jangan sampai dianggap sukses. Usaha itu pasti bukan pasti ya. Belajar dulu kita gitu. Belajar dulu baru nanti mengalami kesuksesan. Kata para ahli, kalau belum 9 pintu usaha kita jalani, maka belum akan mendapatkan kesuksesan gitu. Kalau baru 1, 2, 3 itu mah gagal biasa gitu. Kalau sudah sampai 9 kali itu kita gagal, yang 10 soal berhasil gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya MPP ini berpersiapan buat kita. Tidak ada yang pertama sih, saya sudah ke Pak Eka tadi, kalau saya pensiun itu usia 50 sudah ada MPP gitu. Jadi persiapan nanti 5. Kalau saya dulu 55 ya, terus sekarang ada undang-undang baru, omnibus law ya, 58 di kawasan. Jadi kalau MPP itu usia 50 lagi, jadi ada persiapan 8 tahun kita untuk bisa menyamar pensiun. Nah, saya bergabung dengan bisnis, jadi kita punya bisnis Usman bin Affan. Usman bin Affan itu sebutnya ubah kami meningkatnya gitu. Kami punya peternakan sapi perah di Kuningan, kemudian kami punya lahan produktif yang ada di Cianjur. Itu semuanya bermuara ketika kami melakukan bisnis ini hasilnya buat pondok. Tadi saya katakan kita harus melibatkan pihak ketiga. Artinya kita harus melibatkan secara sosial gitu ataupun secara spiritualnya. Kami punya sapi di Kuningan kerja sama. Jadi sapi itu punya teman-teman semua, punya mitra. Kami kelolanya nanti MOU kami selama 2 tahun. Nanti setiap bulan ada bagi hasilnya. Bapak mendapatkan 60%, kami yang kelolanya 40%. Itu sapi-sapi Bapak kami kelola. Nanti setelah 2 tahun, setiap bulan ada hasilnya nih. Setiap bulan ada hasilnya setara dengan jumlahnya kira-kira 17 liter sorry. Sapi kami itu setara sehari itu 17 liter. Jadi kalau dirata-ratakan setiap bulan Bapak semua mendapatkan hasil 810 lah ya. Dan kami setiap bulan nanti selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun sapi kami kembalikan. Sapi kami kembalikan ke bapak-bapak.
sapi. Alhamdulillah sekarang sapi itu sudah hampir 120 ekor ya. Hampir 120 ekor yang kami kelola itu punya mitra semua. Ada dari Ayawa, dari Panasonic, dari Deso, dari AHM. Rata-rata sapi yang ambil organisasinya. Jadi mereka ini menanamkan pasti income-nya. Ketika kita belum ada usaha, yang tadi saya bilang investasi, salah satunya investasi atau kerjasama, ini salah satunya gitu. Jadi kalau kita pengen duit kita nggak kemana-mana, artinya pengen punya pasti income, punya penghasilan tapi tidak mau bekerja gitu ya, hanya punya permodalan. Jadi banyak teman-teman kami yang sudah pensiun ke agrobisnis ke sapi perah. Kemudian dari hasil sapi perah ini setiap harinya itu sudah masuk ke koperasi yang kita kerja sama untuk pabrik. Tapi kalau pengen lebih lagi, pengen menghasilkan harian, itu kita ada kerjasama juga menjualkan susunya. Apakah itu mau dijual susu murninya ataukah dijual susu yang sudah berasa gitu ya, bervarian rasanya, jadi bapak-bapak semua bisa merasakan rasa susunya. Itu bisa, jadi itu hariannya. Kalau yang tadi bulanannya sudah terlepas dari hasil susu tadi sudah mendapatkan rutin tiap bulannya, setiap tanggal 5 itu sudah bagi hasil. Tapi kalau bapak pengen nyobain lebih banyak lagi gitu ya, nambah usaha, bisa kerjasama, kita menyiapkan franchise juga ataupun kerjasama untuk menjual susunya. Tapi kalau tidak mau dijual sendiri, itu sudah siap kan? Sudah ada, kita sudah ada operasinya. Yang begitu langsung keluar dari si sapi, langsung ditempatkan dijualkan ke operasi yang kami punya, seperti itu. Nah, ini untuk sapi. Kalau untuk yang lahan, kami punya lahan produktif yang tadi yang di Cianjur, tapi lokasinya di Cianjur. Kalau tadi sapi di Kuningan, kalau lahan kami di Cianjur. Kalau lahan kami produktifkan Pak, di samping harga tanah sudah mulai meningkat ya, tapi kita juga lahan kita itu kebun kita produktifkan. Setiap pembelian satu lahan kami akan mendapatkan bonus atau hadiah itu 2 pohon durian, musaki sama 35 bibit kopi. Jadi bapak sekalian kalau sama kalau ke daerah Cianjur seperti kami, maka di situ akan ada pohon durian, kemudian sama pohon kopi. Nah, ini lahan milik pribadi, artinya milik pribadi itu milik bapak sekalian. Kalau bapak beli lahan milik kami itu milik bapak, mau dibikin villa silakan, mau dibikin edukasi yang lain-lain silakan gitu. Itu hak bapak gitu, sudah sampai ke AJB. Dan kami sudah AJB kalau sertifikat bayar sendiri. Nanti sertifikat dikoleksi nanti bayar sendiri. Nah ini diproduktifkan. Nah nanti si pohon durian yang kami kelola, kemudian kopi kami kelola, bapak semua ya cukup di rumah saja. Jadi boleh nanti main ke lahannya, ke kebunnya masing-masing ya. Tapi kalau kita yang kelola, nanti ketika menghasilkan, contoh kalau durian itu sudah panen, kita bagi hasil 40-60. Kami yang kelolanya 60, kalau saya yang punya tanah itu 40. Kalau nanti duriannya buahnya 10, ya kami dapat 6, bapak dapat 4 gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah ini kalau ini Pak, hitung-hitungan yang ini. Kalau untuk lahannya kami jualnya 39.800. Itu hadiahnya bibit kopi 35, kemudian bibit durian 2 pohon, sama ada bonus 2 ekor itu kemarin, program untuk saat ini sudah tidak ada. Kemudian ada yang lahannya yang 500 meter itu 99,5 juta, bagi hasilnya sama, hadiahnya sama, cuman ada umrohnya. Kita sudah memberangkatkan beberapa keluarga umroh karena wilayah kita gitu ya. Kemudian ini untuk sapi tadi yang saya sampaikan, harga sapi terakhir kami jual itu 29 juta. Kemudian bagi hasilnya setara ya. Setara di tahun pertama itu 15 liter. 15 liter, kemudian harga per liternya sekarang 7.000. Harga per liternya 7.000. Kemudian nanti dikeluarkan ada operasionalnya 60.000, hasil akhirnya itu 1 bulannya 1.125.000. Nanti bagi-bagi bapak yang punya sapi 795.000, kami yang sebagai pengelola 340. Nah ini semua nanti kami sebagian dari ini masuk ke pondok kami gitu. Jadi buat operasional pondok kami gitu. Nah ini nanti kalau sudah selesai, yang tadi saya sampaikan, sapi ini saya kembali ke bawah semua. Kalau sudah 2 tahun ya, tahun pertama sekitar 7,5, kemudian
naruh duit dan langsung dapat duit lagi gitu. Ya kalau begitu tidak. Ini ada prosesnya Pak. Ini prosesnya kita sesuai sama kondisi. Artinya si sapi ini menghasilkan susu, syaratnya harus hamil dulu gitu. Harus hamil dulu kemudian melahirkan. Ini ada proses selama 6 bulan. Nanti ketika 6 bulan baru Bapak semua mendapatkan hasilnya gitu, bagi hasilnya. Jadi nggak naruh duit terus pakai si sapi siapa nggak tahu gitu ya. Ada hasilnya enggak? Sapi Bapak mencari sapi yang bunting, yang hamil gitu ya. Kemudian dia melahirkan, setelah melahirkan prosesnya itu banyak, susunya kan gitu ya. Selama ini harganya setara dengan 15 juta. Tapi alhamdulillah bisa tercapai target itu karena kita melihatnya dari hamil, dari bunting ataupun kalau disebutnya dari bunting. Kemudian di tahun berikutnya nanti kan 2 tahun ya, tahun pertama, kemudian tahun keduanya 1975. Nanti kalau sudah selesai sapi dikembalikan atau kami beli gitu. Kalau kami beli sapi 18 juta, belinya 29. Setelah 2 tahun kami beli 18 juta. Tapi kalau Bapak semua mau 2 bulan sekarang, memang hak Bapak. Saya yang mengelola, kami yang mengelola. Tapi kalau minta bantuannya, kami jual, kami yang beli sapinya gitu. Masih produktif nggak sih Pak sapinya? Masih. Tapi untuk secara 17 liter itu agak susah. Paling sisanya 6 liter, 8 liter gitu. Sudah tidak mencapai target. Karena biaya operasionalnya besar Pak. Seharinya satu sapi itu 60.000. Nah 60.000 ini sudah terlalu enteng. Sudah biaya dokter, biaya alat profesinya masih asuransi. Tapi kita nyebutnya terlalu enteng. Jadi nanti umpama sapi ini mati, sakit, itu kami tanggung jawab kami gitu. Terus kami tanggung jawab. Tapi ada catatan, kalau rumah sakit artinya nunggu sapi yang sehat, baru bagi hasilnya jalan lagi. Tapi tidak mengulangi kerjasama kita selama 2 tahun. Kalau 24 bulan kita dapat atau 24 kali kita dapat, tetap 24 kali kita dapat gitu. Walaupun dia tersakit, tapi lah bergeser saja sampai sapinya pulih kembali. Pun kalau sapi mati, kami cari sapi yang baru ya tadi yang dalam bukti tadi, ada proses lagi tadi 5 sampai 6 bulan untuk mendapatkan hasil yang secara jelas itu tadi. Baik, barangkali itu saja dulu yang kami sampaikan. Untuk dijelasnya kita jawab saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini informasi bahwa kami di sini kita diskusi Pak sharing. Biasanya Pak kalau kantor itu prosesnya Pak kita mudah. Kenapa? Ini satu baut dengan ekonomi keluarga gitu Pak. Silakan kalau kita sesi diskusi, kalau bertanya silakan. Kalau gimana silakan yang bertanyakan insyaallah setelah kita jawab. Monggo Bapak yang mau bertanya di silakan. Maaf Pak, nama saya Rudy Pak. Ini saya sedikit mau mempertanyakan masalah di bidang pertanian ya Pak. Nah di bidang pertanian itu surat-surat ya Pak, itu dari AJB itu apa langsung bisa dipindahkan ke SHM? Ya itu dengan biaya sendiri atau dari biaya yayasan? Oke, ada mungkin Itu dulu Pak. dulu ya. Kami tunggu yang lain ya. Jadi Pak, lahan ini lahan saya pribadi Pak, bukan orang lain. Jadi saya punya lahan, ceritanya gini Pak. Saya waktu 5 tahun 2015 itu saya diamanahkan suatu lembaga untuk pengolahan kebun, hutan, dan pertanian di daerah Jawa Barat. Pas saya ditetapkan di Cianjur. Nah, singkat cerita, setiap saya ke sono ke Cianjur, masyarakat kampung, tolong pinjam duit deh buat sunatan, buat nikahan. Kasih itu, si meja, ternyata ntar bayarnya setelah nikahan. Udah setelah nikahan, sunatan saya lagi uang itu, gak punya duit, habis. Akhirnya apa? Gimana Bu? Uangnya kalau ada, akhirnya dia sanggup dikasih
lahan saja. Itulah ceritanya Pak. Jadi tanah itu tanah diri. Jadi saya beli lahan, masyarakat sekitar, pribadi, hak saya punya pribadi. Nah itu langsung akad dengan saya pribadi AJB, akad jual beli. Nah akad jual beli ini kalau bapak cash itu 50% kita biaya buat AJB-nya. Nah itu total 3 juta. Ya akan lanjut. Nah kalau diangsur itu bisa diangsur. Ya total 6 juta. Karena posisi tanahnya di Cianjur Selatan, posisi jauh. Jadi itu untuk pembiayaan harga AJB. Jadi bapak akadnya contohnya berapa? Yang pasal Pak? Apa tuh? Pak Wiono. Contoh Pak Wiono. Pak Wiono di lahan 250 meter ke saya dengan harga kontraknya 40 juta. Nah, saya kasih hadiah, Pak. Hadiah pohon durian, 2 pohon, Mozambik, 35 kopi arabica. Nah, ini saya akadnya di lahan tanah tuh. Nah, akadnya dari saya pribadi. Nah, setelah itu, bapak kan punya lahan nih, punya pohon, punya kopi, akad lagi MOU pengelolaan lahan dengan beliau yayasan Pak Misosoni. Pak Misosoni saya di lahan dari Pak nih, ada bibitnya kopi apa durian, kalau MOU kan MOU beliau tantangan. Nah, yang punya lahan sendiri dengan yayasan Pak Sony, saya ketua yayasan mengetahui bahwa benar kapal wilayah dan kami oleh yayasan 3 itu. Jadi 1 surat jual beli dengan pribadi saya, bukan yang lain, dengan saya pribadi karena bahasa itu. Kedua, bapak MOU dengan pengelolaan di yayasan. Itu Pak. Itu hak milik surat-suratnya. Nah, sekarang udah terkumpul kurang lebih 90 AJB. Udah terkumpul. Nah, itu rencana kedepannya saya mau kolektif, disertifikatkan kolektif soal itu. Gimana? Kita aja, tanya ke. Terus Pak yang kedua Pak, ini tanah itu sifatnya gimana Pak? Apakah zona merah, zona putih atau zona hijau? Di situ posisi perkebunan Pak. Perkebunan, hutan, kebun teh, jam 2 siang itu kabut turun. Di situ zonanya namanya hutan Pak, tapi masyarakat. Ini masyarakat itu di bawah lembah. Dan bisa buat perumahan masyarakat sekitar. Jadi bisa buat rumah, buat pusat rumah, bisa. Karena itu wilayah desa. Tadi kan, ya, kami terkena tahan kita tengah-tengah di ujung desa Sujen, ujung desa Simpang, ujung desa Giri. Itulah sentralnya ekonomi di situ. Itu barang-barang Pak. Jadi itu zona ada bisa buat kilang, buat rumah bisa, pertanian bisa. Kalau di kota kan zona merah, zona kuning, gitu kan, zona hijau, di kota ya. Kalau kami enggak, itu kan kampung Pak. Kampung kita mengembangkan kampung supaya hidup kampungnya ada agrobisnisnya juga situ dan rencana kedepannya buat agrowisata, gitu kan Insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, Insya Allah Pak. Sedangkan yang ini lahan ini alhamdulillah beberapa orang diberangkatkan. Siapa? Ya, mau tanya ini Pak, jadi masalah sapi. Kita beli 29 juta ya Pak ya, 29 juta terus kan diurus di sana untuk menghasilkan susu. Nah, kemudian sapi itu kan harus ambil dulu Pak. Harus ambil dulu ya. Jadi susunya untuk ambil susunya kan lebih banyak. Sehingga itu ada anaknya Pak ya. Nah, terus bagaimana dengan anaknya itu Pak? Nanti udah 2 tahun kemudian dibalikan sama anak enggak? Ya, itu tanya saya. Baik, tadi saya sampaikan jadi ada prosesnya sekitar 6 bulan ya. Dulu pengalaman kami pernah cari sapi yang langsung ada susunya. Artinya berarti kan sapi pernah hamil, pernah mengeluarkan anak gitu ya, namanya pedek. Kemudian si penjual bilang, Pak ini bagus,
gitu ya pengalaman dia. Ternyata sapi itu Pak dari Pangalengan ke Kuningan, dari mana daerah Jawa ke lokasi yang lain itu akan berubah. Jangan jauh ya. Dari tempat A ke kanan B sudah berubah gitu, sudah berubah ininya ya hasilnya gitu. Nah kita pernah coba sapi yang menghasilkan langsung gitu. Jadi Bapak di sapi kami benar-benar ada susunya langsung. Kami peras kita ada bisa, tapi tidak bisa sampai rencana kami tarik kami sampai dengan 17 liter tidak sampai ya. Akhirnya dengan ahli kami yang tadi ada Moko itu beliau ahli itu 20 tahun di New Zealand, beliau sampaikan kalau sapi harus diprogram. Jadi nyari sapi cara bukti namanya hamil 6 sampai 7 bulan. Nah itu kita program bisa Pak, bisa menghasilkan susu yang banyak. Contoh kayak kita istri kita hamil, biar anak kita berprogram bisa diprogram. Bisa jadi ahli musik bisa diprogram gitu. Ketika sang ibunya hamil gitu, sama juga sama sapi. Nah, sapi itu hamil dulu selama 9 bulan. Nah dari 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 18, 9 bulan itu kan dia hamil tuh Pak. Nah itu ada biaya dia buat makan, buat obat, kemudian buat tadi dia buat kita program tadi ya, buat supaya susunya banyak, protein segala macam kita siapkan. Itu Bapak nggak nanggung lagi tuh, hanya 29 juta kami yang nanggung buat operasional kehidupan si ibu selama dia hamil, si sapi hamil ya. Nanti setelah lahiran sapi itu menghasilkan melahirkan anak namanya pedem. Nah pedem ini Pak kalau hidup dia akan mengambil susu ibunya itu sekitar 5 liter per harinya. Kita punya susu 15 liter, dia ambil anak 5 liter berarti 10 liter. Sementara target kita 17 liter gitu ya. Nah yang 5 liter ini buat anaknya itu terlalu boros. Jadi kita biayanya jual nih. Ibunya kita kasih makan segala macam, anaknya juga kita kasih susu gitu. Terlalu boros. Nah, nanti si pedem ini kita jual, kami jual. Nah buat menutupi biaya hidup si ibu ketika hamil gitu. Ya, tadi kan tanggung selama dia hamil itu dia butuh kehidupan juga tanggung. Tapi setelah dia menghasilkan susu, si anaknya tadi si ibu sudah beranak, nah anaknya kami jual buat nutupi operasional kami. Dan kita gitu, operasional yang kami keluarkan buat nanti tadi. Makanya kita MOU-nya hanya susu sapi. Yang diambil dapat di sapi, kami kelola, Bapak akan mendapatkan susu sapi. Tapi nanti susu sapi itu konversi sama uang gitu kita jual. Makanya dapatnya di harian, walaupun susunya di harian setiap hari dapat ya. Jadi setelah 30 hari baru kita uangnya kita transferkan gitu. Setiap tanggal 5 biasanya kita transfer. Seperti itu Pak. Jadi nanti kalau Bapak selama melihat banyak pedem, banyak anak itu punya kami belum kami jual. Karena murah sih Pak. Kalau yang 3 bulan sekitar 5 juta, tapi kalau langsung coba itu sekitar 3 sampai 4 jutaan gitu. Sementara dia hamil itu lumayan. Sebulan itu bisa juta ya. Sebulan bisa 2 juta buat biaya si sapi hamil tadi. Cukup Pak, gitu. Pak, ada lagi yang mau di Pak sekali lagi intinya susu segar kita buat sendiri, sekalian minum susu segar ini kita bawa yang rasa stroberi Pak, sekalian rasa stroberi, susu murni rasa stroberi kita siapin di sini. Kenapa kita punya franchise? Karena punya sapi sendiri. Kalau nggak punya sapi sendiri tidak bisa Pak. Karena susu itu di Indonesia baru produksi 20%. 80% di luar. Maka di sini belum besar. Nah, beliau Pak Haji Sudarmono itu memberi peluang buat kita. Silakan. Sebesar karena beliau asli Pacitan, tinggal di Kuningan sekarang. Gitu Pak. Pak Nono disiapin susunya biar merasakan susu segar ini. Insya Allah sehat buat kita. Kami bawa yang ada rasanya Pak. Kalau yang Pak Ori juga ada gitu. Saya buat pada usia 50 atas ya. Bagus tuh buat yang Ori ya, yang netral gitu, susu sapi asli. Jadi kalau Bapak survei ke tempat kami, ke kanan kami bisa langsung merasakan susu langsung diperas Pak. Gak perlu digodok lagi ya, diperas langsung diminum itu lebih sehat, lebih segar. Gak makan setengah hari sih bisa bertahan kita gitu. Insya Allah sapi susu murni
masih tingkat gitu ya, yang duitnya belum bingung ngapain kalau ditaruh di bank, gitu ya kan? Justru kalau ditaruh di bank malah akan tersedot dengan admin gitu ya. Beda dengan apa namanya, dengan yang kita kerjasamakan. Makanya, tetapi kalau Bapak semua punya usaha, lebih bagus lagi, lebih keren lagi. Pak, saya mau usaha sendiri, Pak, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau menurut pengalaman saya, ya namanya kita sudah pensiun Pak ya, kalau usia 55 sampai 58 mah, bayang apa gitu ya tinggal ibadah aja sih gitu ya. Tapi kalau kita pensiunnya di usia 40, 45 masih semangat untuk kerja gitu. Silakan Bapak semua coba ini yang rasa strawberry, banyak variannya, ada melon, kemudian ada coklat, ada vanilla. Banyak variannya sampai dia nggak ada sebetulnya gitu ya. Cuma kita bawakan yang strawberry. Pak, saya mau nanya ini Pak ya. Di sini ada lahan, tanah. Ini sistemnya gimana? Umpamanya kita beli 9 tanah dengan harga sekian, terus kita manfaatkannya itu apa itu gimana itu? Manfaatnya itu kalau kita tanam atau makan jenis buah-buahan apa, terus nanti saya bertanya apa hubungannya dengan pesantren? Ya itu yang saya bingung itu apa hubungannya dengan pesantren gitu? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Gini ya, tanah ini tanah hak milik Bapak sendiri. Contohnya Bapak beli lahan ke saya, kasih aja bibit kopi 35 pokok, bibit durian Mosani 2 pokok, ditanam di lahan Bapak tuh. Nah Bapak punya lahan, kasih aja dari saya nih, kopi sama durian. MOU kan dengan jelasan. Beliau nih MOU-nya, Pak Sony, saya bilang 2 pokok nih, ada durian 2 pokok, kopi 35 pokok. Nah, beliau menolak. Nah, kopi kurang lebih 2 tahun akan berbuah. Ya, nah buahnya itu 40 Pak, 60 buat kami ini bawa kok santai Pak, buat anak-anak, jadi piatu, hafal Quran, itu Pak 50%-nya. Buat pengelola 40%-nya Bapak. Itu Bapak biasanya. Durian sama juga. Kalau durian 5 tahun baru buah, ada buahnya misalkan 10, 6 buat kami, 4 buat Bapak. Kalau buahkan tadi 40, 60 Bapak, 40 Bapak, 60 kami. 60 itu buat anak yatim, buat pesantren, buat rumah Quran, sosial itu Pak. Selalu berkah di situ Pak. Itu maksudnya Pak. Kami bawa langsung gitu. Bapak ingin langsung ke Cianjur boleh? Orang Bapak kok. Pak saya ingin buat pindah boleh. Orang Bapak kok. Kita kami koneksi yayasan, lembaga kami gitu ya. Insya Allah begitu Pak. Insya Allah. Nah ini aset Pak. Nih, dari kita Pak dari PT Deso 3 tahun habis Pak pensiun Pak. Maksud kok uang di agrobisnis ambil deh. Si habis di agrobisnis Pak. Ada uang 100 di situ. Uangnya habis sama 3 tahun. Jadi ini Pak ya, jadi lahannya itu terserah diserahkan ke pengelola, terserah mau ditanamin apa gitu ya. Nah, Lahannya itu. Jadi yang standar dari kami sekarang kayak tanah, kemudian nanti Bapak dikasih bonus kopi sama durian, itu standar ya. Nah, tapi kalau mitra ingin request gitu ya, Pak boleh nggak saya tanamin sayuran? Boleh. Kemudian saya tanamin pohon besar, silakan itu kan tanah Bapak gitu ya. Tetapi kami yang mengelola modal Bapak. Bapak yang mengeluarkan modal, kami yang mengelola. Kalau ini standar yang dapat bonus dari kami gitu. Ada durian sama kopi, itu dari kami. Tapi kalau Bapak boleh tuh Pak, ditanam menjadi, saya punya modal 100 juta, tanam menjadi Pak. Nanti Bapak yang kelola, ya bisa. Nanti kami yang kelola gitu. Ya, tapi ini standar dari kami ada durian, kemudian kopi sama teh, sama kebun teh. Kalau kebun teh sudah terhasilkan, tinggal panen aja setiap panennya gitu. Jadi ini sistemnya bagi hasil ya. Betul, bagi hasilnya. Tapi tanah boleh punya Bapak. Hak milik Bapak, jadi dari kami. Kalau boleh punya sertifikat kan agak mahal Pak, 25 juta.
Tapi kalau yang AJB cukup 3 juta. Sudah buat Pak, AJB sudah buat. Tapi Bapak nggak percaya, pengen bikin sertifikat, silakan kita kami bantu 25 juta. Tetapi kalau kolektif, kami lagi ngumpulkan nih kira-kira 200 AJB nanti sebuah targetnya maksimal 10 juta gitu. Karena kita ada lurahnya itu dulu petani kami, petani teh dulu, sekarang jadi lurah 2 periode, kami usul gitu, dicalonkan sama Pak Toto nih dulu. Kita jadi petani, coba ada pemilihan lurah, kemudian didaftarkan jadi lurah, beliau mau, alhamdulillah terpilih itu. Jadi sekarang ya semua, insya Allah kalau ada Pak Lurah, kita apa-apa koordinasi dengan beliau. Jadi itu Pak. Saya kan Pak. Jadi ini kami alhamdulillah petani kami itu ada pemilihan kepala desa usung Pak saya mau muda, Kak saya juga terkenal, Pak saya nggak punya ini nih, justru alhamdulillah saya sudah beri. Nah kalau kita cari Pak hidup mana Pak Kadis yang masak ibu Kadis, nah lo alhamdulillah gitu Pak. Kita berbedanya Pak, maka menjaga sih Pak. Legalitas berapa? Tadi bilang, legalitas mana ya? Ada yang bodoh gitu kan? Makanya aja ya, ini begitu kata kami gitu kan. Tapi ini langsung dengan diri sendiri. Ya Pak yang ini tanahnya ini per meter atau gimana ini? Atau hektar gitu? tanah per meter Pak. Per meter? Jadi Pak. Dari 99,5 juta ini per meter. Enggak, 15 meter. Oh iya iya benar. Itu Bapak beli lahan 500 meter dan harga 100 juta, contohnya nih 500 meter dengan harga 100 juta. Nah, 99 juta ya bisa lah. Nah, Bapak dapat lagi uang dari saya. Jadi apa tertolong? Minimal ini berapa meter ini? 500 meter. Meter. Iya, 500 meter Pak. Nah, Bapak punya aset tanah 500 meter tuh, gede. Kami nolak. Bapak jangan umroh. 1, 2 ekor Pak, supaya pesantren berdiri tetap. Anak yatim, anak Quran, dan kami supaya amanah. Itu aja kita udah Pak. Umroh kan Pak. Bapak sekarang cash, kapan berangkat besok bisa. Itu lebih lagi Pak. Atau lebih lama insya Allah. Jadi kita tentunya ada langsung internal. Contohnya Bapak nih, kok saya beli 4 kabling, 5 kabling, bisa goyang partai saya, itu saya jadi berdua. Karena tanah saya kok, gitu Pak. Karena kami mengangkat supaya teman-teman bapak-bapak ini berhak maju semua, pesantren maju kita maju. Bukan segala komersil, bukan. Tapi maksudnya bapak maju. Salam, ya Pak. Ya Pak. Begini Pak, ini kan sistemnya penjualan tanah dengan cara ada akun sendiri ya. Ya. Nah, terus kan kita berbagi hasil dari hasil kebun itu kan. Nah, suatu waktu kalau kita pindah ke Sorong, di rumah di Sorong, itu kan standar ya kan? Biar kita loh ya. Kemudian satu lagi Pak, kalau ngomongin lahan tadi di samping tadi Pak Buntet Pak Sutaryanto. Pak Sutaryanto tadi menanyakan apa sih ini sama pesantren hubungannya apa gitu ya? Tadi pertama lahannya produktif, tadi setiap ada menghasilkan, setiap lahan itu menghasilkan maka ada masuk ke pondok sebagian dari 60% itu masuk ke sebagian pondok. Kemudian yang kedua yang lebih lagi, setiap bapak sekalian beli lahan di kami, per kapliknya itu akan masuk ke pondok pesantren 10%. Contoh kalau ini 40 juta, berarti masuk ke pondok pesantren 4 juta. Artinya nggak ada. Tidak masuk. Dan Pak sekarang pesantren baru 1 lantai Pak, dicor. Itu hasil bisnis Pak.
bukan dari apa aja ya, donatur, impak, kacak-kacak nggak mau saya. Saya ingin dari bisnis kita untuk kita. Gitu. Nah ini Pak. Nah ini Pak pikiran kami. Ini kita tadi ini. Tapi ini lama-lama yang proyek yang 3 lokal sudah rapi 3 lokal ya. Ini kami merintis, jadi santrinya masih PAUD. Targetnya tahun depan kita sudah mulai terima santri gitu ya. Tapi ini baru PAUD. Rencana SMP dulu, santrinya SMP. Ini dari hasil teman-teman semuanya dari pensiunan ke sini Pak. Jadi nanti setiap wilayah 10% masuk ke sini. Ah, otomatis di sini itu. Kalau Bapak beli 100 juta, berarti 10 juta Bapak menyumbang ke itu. Artinya kita juga ikut investasi dong di pesantren itu. Investasi akhir Pak. Ini yang jadi ini Pak. Ini yang jadi apa ini Pak? Yang lain jadi kotoran semua Pak. Yang itu. Ya, Pak ini Bapak bergaul dengan kami bukan sekedar bisnisnya Pak, tapi investasi akhirat. Kalau pesantren ini enggak, ini akan dijalani Pak. Kurang lebih berapa miliar Pak? Ini kurang lebih 1,5 miliar Pak. Dananya kurang lebih 1,5 miliar. Yang pertama, jadi Bapak bisnis sapi, bilangan, franchise kesini ujung-ujungnya. Kalau berarti dari mana? Allah nggak mungkin salah mencatat. Oh si pulang di bilangan, oh si pulang di sapi, oh si pulang di bekerja susah itu Pak. Insya Allah tidak ada di mata tapi ini lah bukti insya Allah. Berarti kita ikut memiliki. Ya betul. Ya betul. Pak kalau buat rumah saya bilang, engkau buat posisinya pesantren lansia. Saya kerja di sana pesantren. Bisa kan? Ada lagi? Bisa ngajar. Bisa ngajar. Baik. Begitu ya. Ya, kita saksikan bersama video ini. Jadi pada saat penandatangan MOU Pak, setiap tahun biasanya kami adakan seminar atau kuliah untuk sudah bergabung, samping penerima bagi hasil juga pas penandatangan MOU. Yang kita dapat ada beda penandatangan MOU. Kami ada 2 pondok Pak, ini pondok yang tradisional. Ini dulu kami menanam porang Pak. Waktu 3 tahun yang lalu porang lagi bagus, hasilnya ini bisa jadi pondok yang tradisional. Ini tanaman AJB. Ini mitra Pak yang bergabung. Yang bergabung kita sekarang lembaga MOU lahan AJB. Ini hasil sosial Pak, yang dicampur Pak. Ini nanti itu hasilnya. Sosial kalau kasih bersama masjid, DKM, musola, RT, ambil disebutnya dari hasil asma. Nah ini tentunya aduan yang selanjutnya dari Gunung ada, Karawang ada, Bogor ada, alhamdulillah dikasih banyak dulu. Karena kita komitmen minimal ada pesantrennya Pak. Buat akhirat insyaallah. Tadi Bapak bilang investasinya akhirat. Ini Pak, yang saya datang ke Dewan Pembina
kami punya Dewan Syariah Ustaz Bukhari, beliau dosen, Dr. Bukhari, dosen SEDI, syariahnya kami ada, semua syariah beliau ada. Beliau pembina saat jadi wakil. Inilah proses pertama kali kita membangun seperti ini. Bisa ada warga. Ini yang warga dan sekeliling warga. Ini Pak Haris nih, Pak Desa. Mau kita apa? Kita mau kita kerja anggur dan waktu kita disambut dengan teman-teman kita dari desa kita. Sekarang progres pembangunannya tadi yang tadi sedang dibangun itu sudah jadi 3 lokal Pak, 3 lokal, tapi targetnya 3 lantai masih sedang proses. Kalau mau naik tiang yang 3 lokal sudah rapi, tinggal finishing. Cukup ya Pak ya. Terima kasih pada Bapak semua yang telah memberikan meluangkan waktu buat kami dan juga saya ini dari manajemen dan dari serikat juga. Tapi dari aktor bisnis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.